Dia punya insting kayak Rossi muda. Kalimat ini muncul dari salah satu pelatih senior di Eropa dan langsung bikin pedok terdiam. Hingga membuat lawan panik di tikungan sempit, semua itu mirip dengan gaya balap Rossi saat melawan Sete Gibernau atau Casey Stoner dulu. Bukan soal gaya tubuh, tapi soal intuisi. Dan ketika hal ini diakui oleh pihak Eropa, berarti kita sedang menyaksikan sesuatu yang besar. Sesuatu yang mungkin akan mengguncang dunia MotoGP di masa depan. Tapi ini baru awal. Yang bikin semua pelatih geleng-geleng, Veda bisa antisipasi lintasan bahkan sebelum kondisi berubah. Di race terakhir, saat hujan mulai turun ringan, mayoritas rider kehilangan grip dan menyesuaikan racing line. Tapi Veda, dia udah pindah jalur lebih dulu. Dia seperti tahu kondisi lintasan sebelum semua orang, ujar analis teknik dari Spanyol. Ini bukan keberuntungan. Ini kemampuan otak balap membaca visual dan referensi grip secara instan. Bahkan di beberapa sektor sempit, dia bisa masuk dari jalur luar dan langsung potong ke apex dengan presisi gila. Hal ini pernah dilakukan Rossi saat di Sachsenring. Masuk di jalur yang gak lazim, tapi justru itu yang bikin dia unggul. Gaya Veda persis, nyali, perhitungan, dan insting liar yang dikendalikan. Dan fakta bahwa ia melakukannya berulang kali bukan kebetulan. Ini adalah tanda bahwa dia bisa memproses data visual dan kondisi trek dalam waktu sepersekian detik. Skill langka yang gak bisa diajarkan. Inilah kenapa banyak tim Eropa mulai memantau Veda lebih serius. Veda punya kemampuan menyalip di tempat yang mustahil. Di sirkuit dengan tikungan sempit, saat pembalap lain mengerem dalam dan tunggu celah, Veda langsung nyelip dengan presisi. Mirip momen legendaris Rossi saat salip Lorenzo di Mugello. Di race terbaru, Veda menyalip dua rider sekaligus di hairpin sempit, bukan karena nekat, tapi karena dia tahu kapan dan bagaimana lawan akan bereaksi. Itu bukan refleks biasa, itu kalkulasi dingin. Yang lebih gila, ia menutup racing line langsung tanpa menyenggol. Clean, cepat, dan bikin panik rider lain. Komentator pun teriak, "What did he just do?" Ini bukan gaya sembarangan, ini gaya ikonik. Dan saat dilakukan oleh rider semuda Veda, semua langsung sadar, dia beda level. Usia muda, tapi kepalanya dingin. Veda bukan tipe rider yang terpancing saat disalip. Bahkan ketika dicolek lawan, dia tetap pada jalur. Ketika banyak rider muda terpancing ego, Veda tetap bermain long game. Di satu sesi FP3, dia sempat disalip agresif 2 kali. Tapi bukannya membalas frontal, Veda membiarkan gap terbuka, lalu mempelajari ritme lawan. Di lap terakhir, dia menyalip balik 2 rider itu, satu lewat slipstream, satu lewat late braking extreme. Itulah yang disebut pelatih Eropa sebagai emotional intelligence on bike. Dan ya, Rossi dulu juga dikenal seperti itu. Tidak selalu paling cepat di awal, tapi paling mematikan di akhir race. Veda tampaknya sedang membangun reputasi yang sama. Beberapa rider muda lain coba tiru gaya Veda, tapi hasilnya crash. Mereka pikir overtake Veda itu soal keberanian, padahal ada kalkulasi grip, sudut kemiringan, dan momentum RPM yang dihitung detik demi detik, bukan asal dive in. Salah satu rider dari tim Spanyol bahkan menyebut, "Gue kira dia nekat, tapi setelah gue coba, motorku hampir high side." Veda membuktikan bahwa gaya balap yang terlihat instingtif sebenarnya lahir dari jam terbang teknikal dan naluri presisi tinggi. Seperti halnya Rossi, Veda juga bikin banyak orang salah paham. Dan justru itu senjatanya, bikin lawan berpikir ini soal gaya, padahal ini soal kecerdasan. Teknisi Veda mengaku, dia tahu perubahan ban belakang cuma dari 2 tikungan. Itu artinya, Veda punya sensitivitas motor setingkat master. Saat suhu ban turun 1 derajat, dia langsung ubah gaya buka gas. Bahkan saat ada perubahan kecil di setup preload suspensi, Veda langsung tahu. Ini bukan skill biasa, ini level feeling yang cuma dimiliki pembalap-pembalap legendaris. Dan Rossi sepanjang karirnya juga dikenal sebagai pembaca rasa motor terbaik. Kemampuan ini bukan cuma bikin race makin konsisten, tapi juga bantu tim mempercepat proses setup. Veda bukan sekedar pembalap,
dia juga jadi engineer hidup di atas motor. Sirkuit-sirkuit seperti Misano, Aragon, dan Jerez yang teknikal dan penuh tikungan sempit jadi medan pembuktian Veda. Di trek seperti ini, keunggulan instingnya makin menonjol. Saat rider lain fokus top speed, Veda fokus keluar tikungan dengan akselerasi maksimal. Dia tahu kapan throttle harus ditahan, bukan cuma gaspol. Di lap-lap awal, dia tampak tenang, tapi justru itu jebakan. Saat ban lawan mulai drop, Veda mulai mengintai. Persis seperti Rossi dulu, yang selalu menanti titik lemah lawan, lalu menyerang di saat paling tak terduga. Dan di sirkuit semacam inilah, gaya Veda jadi sangat sulit dilawan. Bahkan, pelatih Italia bilang, kalau dia balap di Mugello, bakal ada keajaiban. Tak cuma pedok yang heboh, media asing juga mulai buka suara. Sebuah artikel di GP1 Italia menulis, bocah Asia ini tidak hanya cepat, dia cerdas, licik, dan sabar. Media Spanyol juga menyoroti momen overtake Veda di sektor tercepat dengan gaya counterline, strategi yang jarang dilakukan rider junior. Beberapa analis Eropa bahkan menyebut, dia bukan hanya meniru Rossi, dia berkembang dari gaya itu. Bukan tanpa alasan perbandingan ini muncul. Veda mampu tampil dewasa dalam tekanan, mengelola ban, dan memanfaatkan ruang sempit dengan efisien. Inilah yang membuat dunia luar mulai buka mata. Veda bukan cuma rider Asia jago tikungan, dia punya DNA balap kelas dunia. Kepala tim Veda mengatakan, dia nggak cuma bawa motor, dia bawa solusi. Maksudnya? Veda bukan tipe rider yang hanya mengeluh saat motornya bermasalah. Dia langsung kasih feedback yang presisi. Bahkan saat data elektronik tidak mendeteksi masalah, Veda bisa identifikasi dari perubahan suara mesin atau perilaku ban. Rider seperti ini langka. Di pedok, mereka disebut rider engineer. Dan itulah yang bikin banyak tim mulai mewaspadai potensi Veda jangka panjang. Sama seperti Rossi yang bisa bekerja erat dengan kru teknis dan ubah motor buruk jadi pemenang, Veda juga punya potensi ke arah sana. Kombinasi otak, skill, dan insting yang bikin kepala tim berkata, kami belum pernah lihat hal seperti ini sebelumnya. Pertanyaan terbesar sekarang, mampukah Veda mempertahankan performa ini dalam jangka panjang? Dibandingkan Rossi jelas belum apple to apple, tapi tanda-tandanya sudah ada. Jika dia terus mengasah insting, menjaga kepala tetap dingin, dan terus berkembang secara teknikal, bukan tak mungkin dia jadi legenda baru Asia. Tapi tekanan akan makin besar. Ekspektasi akan makin besar. Semua mata akan tertuju padanya. Di titik ini, Veda harus memilih, bertahan sebagai pembalap bertalenta atau berkembang jadi ikon global. Dan jika dia berhasil, kita tidak hanya menyaksikan kelahiran juara, tapi mungkin awal dari era baru pembalap Asia mendominasi dunia balap.